Assalamualaikum teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah project untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Artificial Intelligence. Saya akan membuat tentang bagaimana kita menentukan prediksi kelulusan siswa berdasarkan faktor akademik menggunakan logistic regression. Namun, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tin Salwa dengan NIM 2302-12018. Nah, dalam proyek ini, kita akan bereksperimen menggunakan bahasa Python yang diaplikasikan pada text editor Jupyter Notebook. Nah, kita akan memanfaatkan student performance dataset untuk melatih model ini agar bisa mengenali pola akademik mana yang paling menentukan keberhasilan seorang siswa. Oh ya teman-teman, untuk text editornya kalian nggak harus pakai Jupyter ya, tapi juga bisa pakai Google Colab ataupun Visual Studio Code. Dan untuk datasetnya sendiri, kalian juga bisa unduh di Kaggle. Oke, langsung aja. Tujuan kita membuat project ini itu adalah untuk melihat apakah siswa akan lulus atau tidak berdasarkan nilai dan kebiasaannya. Sekarang kita lihat bersama-sama bagaimana penulisan kode-kodenya. Yang pertama, itu kita harus import library-nya dulu. Nah, pada bagian import library, yang kita butuhkan itu adalah mengimport Pandas, import NumPy, dan Matplotlib. Nah, seperti yang udah kita belajar di pertemuan MKAI sebelumnya pada modul 4, itu dijelaskan bahwa kita harus import Pandas. Di sini sebenarnya Pandas itu tuh untuk membaca dan mengolah data sebelum dimasukkan. Kemudian ada NumPy untuk perhitungan matematika. Kemudian ada Matplotlib, bagaimana nantinya dia akan memvisualisasikan grafiknya. Kemudian ada Train Test Split untuk membagi data training dan testing. Kemudian di sini juga ada Logistic Recognition sebagai model AI yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir, beberapa metrik untuk mengevaluasi hasil modelnya. Nah, jadi library ini itu adalah fondasi program yang akan kita buat. Next, kita bakal membaca datasetnya dengan cara membuat perintah load dataset. Nah, di sini saya menuliskan student underscore data sama dengan pd.read underscore csv. Nah, kita ngebaca apa aja informasi yang ada di dalam datasetnya. Ini udah keluar kan nih, seperti ini ya teman-teman. Kenapa kita membuat perintah seperti ini? Supaya lebih memudahkan saat buat project. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan langkah-langkah apa aja yang mau kita masukkan untuk ke tahap selanjutnya. Nah, setelah kita buat load datasetnya, kita akan masuk ke bagian perprosesingan data. Melihat target asli kita adalah nilai angka G3. Kenapa harus G3 gitu? Nah, karena G3 ini tuh merupakan nilai akhir otomatis sebagai nilai penentu siswa lulus atau enggak. Karena kan tadi kita judulnya adalah prediksi kelulusan akademik siswa ya. Nah, jadi di sini kita perlu ubah kategori lulus atau tidak lulus ini dengan cara buat kolom baru yang bernama PES. Nah, kenapa kita namakan dengan PES? Dalam logika pemrograman, kondisi kelulusan itu biasanya bersifat biner kan? Cuma ada dua kemungkinan. Ya, itu disimbolkan dengan angka 1 atau tidak, itu disimbolkan dengan angka 0. Nah, PES dalam bahasa Inggris itu berarti lulus. Nah, nama ini nantinya secara deskriptif itu akan mempermudahkan kita saat menulis rumus atau memanggil data tersebut berkali-kali dalam kode. Mari kita lihat lagi pada tabelnya. Di situ ada G3 dan PES. Di kolom G3 itu kan ada angka 10. 10-nya angkanya 1, berarti dia lulus. Logika sederhananya, kalau nilainya 10 ke atas, maka dia lulus. Dan angkanya 1. Kalau di bawah itu, maka dia tidak akan lulus. Maka keluarnya angka 0, seperti itu ya. Kemudian ada pilih fitur yang digunakan model. Setelah itu, saya pilih fitur atau variabel yang akan mempengaruhi prediksi. Di sini, pengelompokan yang sangat berpengaruh terhadap prediksi siswa itu lulus atau enggaknya adalah bagaimana waktu belajarnya, study time, bagaimana jumlah kegagalan sebelumnya, bagaimana absensinya, bagaimana nilai ujian antaranya, yaitu G1 dan G2 di sini ya. Kita simbolkan pada kodenya G1 dan G2. Variabel-variabel inilah yang akan dipelajari oleh model AI. Nah, yang kita masuk ke bagian E, split data, latih, dan uji. Nah, mengapa harus di-split? Bayangkan ya, kalau ada seorang siswa diberi kunci jawaban saat belajar untuk ujian. Saat ujian tiba dengan soal yang sama persis, dia pasti dapat nilai 100. Karena jawab soal yang diberikan pada saat dia belajar itu sama persis. Tapi,
kita nggak tahu apa dia benar-benar paham atau hanya menghafal soal tersebut. Nah, itu dia. Dalam data, kita membaginya menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Di mana data latih ini training setnya 80%, itu digunakan agar model belajar mengenali pola. Sedangkan data uji, test set, itu hanya 20% digunakan untuk menguji seberapa pintar model tersebut menghadapi data yang belum pernah ia lihat sebelumnya gitu. Nah, tujuan utamanya untuk mencegah overfitting, kondisi di mana model terlalu menghafal data latihan sehingga gagal saat diberi data baru di dunia nyata. Kemudian kita butuh metrik yang objektif. Dengan memisahkan data uji, kita bisa melihat akurasi asli model sebelum benar-benar digunakan. Kemudian yang terakhir adalah hasil dari X_test. Itu akan menjadi tolak ukur apakah model sudah akurat atau masih perlu perbaikan. Jadi kita perlu yang namanya validasi performa. Nah, di sini ada saya tuliskan test_size 0,2. Itu fungsinya menentukan bahwa 20% data akan disimpan untuk ujian, data uji, dan sisanya 80% itu untuk belajar. Kemudian di sini ada random_state 42. Nah, fungsinya sebagai apa sih? Nah, tujuannya di sini itu untuk menjamin agar pembagian datanya selalu sama setiap kali kode dijalankan. Jadi dia betul-betul konsisten hasilnya. Kemudian ada scalar fit transform X_train. Model untuk mempelajari skala data, misalnya rata-rata dan standar deviasinya hanya dari data latih. Yang terakhir ada scalar transform X_test. Nah, di sini fungsinya itu data uji diskalakan menggunakan parameter yang dipelajari dari data latih. Ini penting agar tidak ada kebocoran data dari masa depan ke model. Dari codingan ini, itu maka keluarlah outputnya dengan total 395 data, di mana 316 data digunakan untuk melatih otak model, 79 data disimpan rapat-rapat untuk mengetes apakah otak model tersebut benar-benar bekerja dengan baik gitu. Nah, selanjutnya ada training model logistic regression. Setelah data dibagi ke tahap sebelumnya, sekarang adalah saatnya melatih atau training model tersebut. Nah, kode di sini itu kita bisa lihat kalau dia menunjukkan proses di mana komputer itu mulai belajar. Model logistic recognition, kemudian kita tutup kurung, titik 2 yang berarti itu sedang memanggil arsitek atau mesin algoritma bernama logistic recognition. Nah, teman-teman, algoritma ini itu sangat populer digunakan untuk klasifikasi, misalnya kayak menentukan iya atau tidak tadi, lulus atau gagal gitu. Nah, kemudian di sini ada model .fit X_train, Y_train titik 2 yang merupakan proses inti. Nah, perintah fit menyuruh model untuk mempelajari hubungan antara fitur X_train dengan target atau jawabannya, yaitu di Y_train. Nah, maka outputnya menampilkan beberapa parameter yang dicantumkan seperti kode berikut ini. Kemudian setelah training model tadi, kita bakal evaluasi modelnya. Nah, setelah model selesai, kita lihat performanya. Berdasarkan hasil pengujian, model yang saya terapkan itu akurasinya sebesar 89,87%. Ini angka yang cukup bagus untuk model yang sederhana seperti ini. Nah, kalau kita lihat di confusion matrixnya, di sini outputnya mengeluarkan ada 25 siswa yang benar-benar tidak lulus dan terprediksi dengan cepat. Ada 46 siswa yang benar-benar lulus dan terprediksi dengan tepat. Sisanya adalah kesalahan prediksi kecil yang wajar terjadi di dalam AI. Terakhir, kita bakal buat visualisasi menggunakan scatter plot. Di grafik ini, itu bisa kita lihat hubungan antara nilai akhir yang G3 tadi dengan status kelulusan. Titik-titik di bawah 0,0 itu adalah mereka yang tidak lulus, dan titik-titik di atas 1,0 itu adalah mereka yang lulus. Jadi terlihat jelas ya teman-teman, ada garis pemisah yang tegas di bawah angka 10 ini. Nah, kesimpulannya, jadi melalui project ini itu kita bisa melihat bahwa membangun AI bukan sekedar menulis kode, tapi juga tentang memahami bagaimana datanya dengan akurasi mencapai 89,87%. Model logistic regression ini membuktikan bahwa ia mampu membedakan pola kelulusan secara objektif. Nah, jadi data menunjukkan adanya ambang batas yang jelas pada nilai 10 untuk menentukan status kelulusan mahasiswa. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyimak proses pembelajarannya. Semoga ilmunya bisa kita aplikasikan dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu kecerdasan buatan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.